Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ulama'ana al-kiram, para kiai, para alim ulama, para asatid, para sepuh dan bini sepuh, para hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Barakah Tirtasani. Mudah-mudahan memulai aktivitas kita di hari ini, kita mulai dengan aneka hal-hal yang baik, yang positif. Mudah-mudahan betul-betul membuka keberkahan, rahmat, dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu, para bapak jamaah Masjid Al-Barakah Tirtasani, sesungguhnya ini kita masih punya lanjutan materi terkait dengan hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Adam alaihi salam ketika beliau digoda oleh syaitan atau oleh iblis, lalu kemudian beliau diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Tetapi saya dari kemarin ini angan-angan, kita ini kan hari ini sedang dalam satu momentum yang luar biasa, yaitu bulan di mana dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah anugerah yang luar biasa dari Allah kepada kita semua. Ini rupanya nanti malam nih ada peringatan Maulid ini. Nggih. Oh sudah. Oh besok ya. Besok acaranya. Oh kok 30 September itu kan hari ini. Oh diundur. Sudah kadang pesen backdropnya gitu. Laula kaya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Nggih. Ya Khalid sing Hasan. Ya Khalid tambah beras. Oh Gus Khalid, ya Khalid Hasan. Surah gitu. Nggih. Itu termasuk salah satu guru kula. Waktu dulu di pesantren Madrasatul Quran Tebirang, sebelum beliau diambil menantu oleh almarhum al-Maghfurlah Kiai Jamaluddin Ahmad. Saya ingin sedikit membahas, ya mungkin ini sedikit pemanasan, walaupun nanti ada maulid yang kita ikuti atau besok ya. Tapi mudah-mudahan kan memang maulid ini tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah habis kita kupas.
Mengapa kok saya ingin menyampaikan juga terkait dengan ini? Karena kita ini momentumnya Maulid, sehingga ini ada momentum yang tepat untuk kita melakukan introspeksi diri untuk kemudian memperbaiki diri kita masing-masing. Kita ini memperingati Maulid, termasuk di dalamnya kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah bagaimana kita ini selalu berusaha untuk meneladani beliau. Sekaligus kita ini berharap kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, di sini dikutip apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Qadhi Iyad itu punya kitab judulnya Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Beliau menyatakan inna syafa'ata tanqasimu ila khamsati aqsam. Kan kita ini berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Informasi yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab beliau, syafaat itu jenisnya ada 5. Kita ini kan sering kalau mengikuti maulid atau membaca sholawat maulid at-tibai atau al-barzanji atau apa begitu. Kita ini kan sangat-sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kesempatan ini pertama kita akan mengangkat syafaat itu apa dan jenis-jenisnya itu apa saja. Nanti tentunya akan kita tambahkan dengan hal-hal yang lain. Beliau menyatakan asy-syafa'ah inna syafa'ata tanqasimu ila khamsati aqsam. Syafaat itu jenisnya wonten 5, para rawuh, para bapak, para ibu. Yang pertama kata beliau asy-syafa'atul ula. Syafaat jenis yang pertama mukhtassatun binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-irahatu an tulil wuqufi bi arsatil qiyamati wa ta'jilil hisab. Apa ini syafaat yang pertama? Syafaat yang pertama itu adalah manusia, semua makhluk yang jenis namanya manusia itu dari awal sampai nanti akhir zaman, itu kan nanti dikumpulkan oleh Allah di satu tempat namanya Al-Mahsyar. Mahsyar itu ya tempat dikumpulkannya. Ini untuk menunggu proses selanjutnya. Nah, ketika di situ itu kan itu panas sekali. Kalau dalam kitab Qawmi'ut Tuyan itu penjelasan Imam Nawawi Banten yang mensyarah Nazom, ya, itu Nazom terkait dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Itu termasuk diantaranya ada penjelasan tentang mahsyar. Jadi di situ digambarkan suasananya sangat panas, mencekam, sampai-sampai orang itu tenggelam dengan keringatnya karena dosanya itu. Itu berat sekali itu di mahsyar itu. Nah, syafaat Rasulullah itu yang pertama itu bentuknya adalah panjangnya penantian, ya. Ketika di mahsyar itu ini tidak terasa berat bagi orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu proses hisabnya itu disegerakan. Proses auditnya, audit diri, itu disegerakan, dipercepat. Nah, inilah yang disebut, yang dikatakan di sini wahiya asy-syafa'atul uzma. Ini yang disebut dengan syafaat yang teragung. Jadi dipercepat hisabnya, lalu tidak terasa berat. Ya, karena di padang mahsyar itu sangat berat. Ini namanya syafaat jenis yang pertama, yang Allah memberikan kewenangan itu khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu syafaat jenis yang kedua itu apa? Asy-syafa'atu tsaniyatu fi idkhali qaumin al-jannata bighairi hisab. Rasulullah itu juga diberi oleh Allah anugerah untuk memberikan syafaat kepada umatnya, kepada satu kaum, untuk bisa masuk surga bighairi hisab. Ini jenis syafaat yang kedua. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di hari akhir nanti. Lalu syafaat yang ketiga, ini ada jenisnya lagi, liqaumin, yang mereka ini sudah distempel atau sudah ditetapkan dukhulan nar, untuk masuk neraka, tetapi fayashfa'u fihim nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga orang tersebut wa man yasha'ullahu hatta lam yadkhuluha, dan orang yang dikehendaki oleh Allah ini dengan perantara syafaat Rasulullah yang aslinya sudah masuk daftar penduduk neraka, ini bisa tidak jadi masuk neraka. Tapi ini tentunya adalah, kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan para ulama, maka ini adalah orang-orang yang punya iman, tetapi boleh jadi kefasikannya cukup tinggi, tapi tetap punya rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini bukan yang meninggal dalam kondisi syirik. Karena orang kalau meninggal dalam kondisi syirik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kok sampai mati kok dalam kondisi menyekutukan Allah, ada kekufuran, maka ini sudah tidak bisa. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik sampai orang tersebut bertaubat. Makanya selama manusia ini masih diberi anugerah, kita ini masih ada ruh dalam jasad kita, maka sesungguhnya pintu untuk berbuat baik dan bertaubat itu masih terbuka. Ya, maka ini mari kita selalu memperbaiki diri kita. Lalu ini jenis syafaat yang keempat, asy-syafa'atur rabi'atu fi man dakhalan nar minal mudhibin. Jadi ada orang yang sudah kadung masuk neraka, ya, dia banyak berbuat dosa, tapi kemudian dimentaskan dientas apa? Dikeluarkan dari neraka. Itu juga syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenis-jenis syafaat. Lalu yang terakhir, yang kelima, kata Al-Qadhi Iyad, asy-syafa'atul khamisah fi ziyadati darajati fil jannati li ahliha la tablughuha a'maluhum. Syafaat yang jenis kelima adalah derajat seseorang yang sudah masuk surga itu bisa terangkat. Jadi derajatnya naik, kedudukannya naik di surga, padahal amalnya itu saja nih lata beluha a'maluhum. Amalnya jelas tidak mencapai itu, tidak nutut. Tapi karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian derajatnya terangkat ketika nanti di surga. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya terus pundi? Maka para ulama memberikan kisi-kisi. Tentunya namanya orang mencintai Nabi. Kan kalau kita ingin mendapatkan syafaat itu dari orang yang kita cintai. Namanya orang cinta itu kan berarti ada satu usaha yang luar biasa untuk mengikuti orang yang kita cintai. Karena tingkatan pecinta yang paling tinggi itu ketika ada internalisasi dari apa-apa yang dia cintai. Kita ambil contoh. Umpama kita ini mencintai sesuatu yang berupa makhluk. Ini selain Rasulullah umpama. Maka pertama biasanya
ada internalisasi yang masuk dalam diri kita, kita ingin seperti itu. Umpama, contoh ini, saya punya guru. Guru saya ini alim, cara mengajarnya enak, ilmunya luas, akhlaknya luar biasa. Itu kita ketika melihat guru kita, maka ada rasa yang luar biasa untuk meniru, untuk menginternalisasi nilai-nilai yang beliau contohkan ke dalam diri kita. Maka sesungguhnya ketika nilai-nilai yang diajarkan oleh guru-guru kita itu yang meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat kepada para tabi'in sampai ke guru-guru kita, itu sesungguhnya bentuk cinta kita kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lu kan ngoten. Jadi orang bilang mahabbah atau cinta kepada Rasulullah itu mboten cukup kalau hanya dikatakan secara lisan. Sehingga ada usaha-usaha yang konkret, ada usaha-usaha mengimplementasikan yang luar biasa. Inilah orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu memperbanyak sholawat. Karena orang kalau tidak cinta itu ya ada sering menyebut. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia banyak menyebut. Lah menyebut Rasulullah sebagai ungkapan terima kasih kita adalah memperbanyak sholawat. Karena Rasulullah itu adalah sebuah bukti yang luar biasa, bukti yang nyata yang tidak terbantahkan. Panjenengan kalau baca surah Al-Bayyinah, Al-Bayyinah itu maknanya adalah bukti yang sangat jelas, yang nyata, yang tidak bisa dibantah. Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, baik dari golongan ahlul kitab atau yang kafir dari golongan orang-orang musyrikin. Jadi musyrikin dengan ahlul kitab yang menyekutukan Allah, ini termasuk kufur, ya, yang mentahrif wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah, Nabi Musa. Lalu kemudian ajarannya ditahrif, disimpangkan oleh pemuka-pemuka agama mereka, al-Yahud wan Nasara. Maka mereka ini tidak akan lepas dari agama mereka, tidak akan mau meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka Al-Bayyinah. Di ayat berikutnya dijelaskan siapa Al-Bayyinah itu, Rasul. Jadi Rasul itu adalah bukti yang nyata. Pertama, kalau bagi ahlul kitab, yang ahlul kitab itu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan informasi kalau akan datang utusan Allah, Rasul yang terakhir yang membawa kebenaran dan meluruskan ajaran agama mereka yang sudah dibengkokkan, itu diluruskan kembali. Musaddiqan lima baina yadai. Nah, sehingga Rasulullah ini suatu bukti yang nyata. Lalu yang kedua, kalau bagi orang-orang musyrikin, termasuk musyrikin Mekah ketika itu, bukti nyata kehadiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rekam jejaknya itu tidak ada cacatnya sama sekali. Jadi tidak ada cacatnya. Cuman mereka kan enggan menerima karena mereka ini sudah kadung gengsi. Muhammad itu anak kapan? Itu anak baru kemarin. Masa mau merubah nenek moyang agama moyang kita dan seterusnya lah. Padahal itu bukti yang nyata. Rekam jejaknya itu bersih. Mulai dari perilakunya, mulai dari ya akhlak yang dipraktekkan oleh Rasulullah, mulai sejak sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, termasuk rekam jejak keturunannya itu terdeteksi sampai atas-atasnya, sampai Nabi Adam. Tidak ada yang pernah melakukan dosa syirik, tidak ada yang pernah melakukan dosa zina. Karena kalau ada satu, naudzubillah, ini nanti akan mengotori Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini steril. Ini bukti yang nyata.
Padahal Rasulullah terlahir di tengah-tengah masyarakat yang kondisinya jauh dari norma-norma agama. Makanya disebut dengan jahiliyah. Jahil itu maknanya bodoh. Tapi bodoh di sini bukan berarti bodoh secara apa? Secara intelektual, bukan. Tapi ini bodoh artinya jauh dari nilai-nilai norma agama yang berisi kebenaran. Oh, kalau pinternya banyak yang pinter. Banyak di antara mereka itu yang sudah ahli di bidang sastra. Seseorang yang sudah ahli di bidang sastra itu kan logikanya luar biasa. Lalu estetikanya juga luar biasa. Tingkat seninya juga luar biasa. Itu orang-orang Arab ketika itu. Maka diutuslah Rasulullah itu sebagai bukti yang nyata kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulun minallah. Nah kan lanjutannya kan minallah, utusan dari Allah. Tugasnya Rasulullah apa? Yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci atau yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah. Jadi lembaran-lembaran yang disucikan itu adalah Al-Quran, yang oleh Rasulullah disampaikan kepada umatnya, yang mana Rasulullah mendapatkan firman Allah, kalamullah itu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nah, jadi yang bawa itu sudah akhlaknya top. Lalu Rasulullah itu tidak pernah membaca satu kitab pun, dan beliau tidak pandai membaca dan menulis. Ini sebagai bukti yang nyata kalau kalam yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan kalamnya Muhammad, tapi kalamullah. Jangan baca dalam surah Al-Ankabut di awal juz 21 itu. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu biyaminik idzan lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Jadi engkau tidak membaca satu kitab pun sebelumnya. Dan engkau juga tidak menulis wala takhutuhu biyaminik, dengan tangan kananmu. Artinya tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Karena kalau Muhammad bisa membaca dan menulis, maka orang-orang yang ragu, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah, ini tambah meragukan lagi. Lartabal mubtilun. Makanya disetting kayak begitu. Tapi ummi di situ bukan berarti ummi yang dimaknai buta huruf dalam arti yang negatif. Ini karena memang konteksnya ketika itu al-ummiyin, mayoritas masyarakat itu adalah orang-orang yang tidak membaca dan tidak mampu untuk menulis. Makanya diutus di dalam ummiyin itu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati, al-ayat. Jadi ini sebagai bukti yang nyata. Lalu bukti akhlak Rasulullah itu seperti apa saja? Nah ini saya bacakan. Ini ada kitab judulnya Irsyadul Mu'minin ila Sirati Sayyidil Mursalin wa man tabi'ahu minas sahabati wat tabi'in. Petunjuk atau bimbingan bagi orang-orang beriman ila Sirati Sayyidil Mursalin, menuju pada sirah. Sirah itu sejarah hidup, ya. Makanya ada CV, kurikulum vitae itu bahasa Arabnya sirah dzatiyah. Ini CV atau biografi sejarah hidup Rasulullah Sayyidil Mursalin, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau, termasuk diantaranya para sahabat dan para generasi tabi'in. Tidak saya bacakan semuanya. Ini saya kutip beberapa sanjungan atau pujian Allah terhadap Rasulullah. Yang pertama, al-ayatul ula fi madahillahi ta'ala li khuluqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini pujian Allah terhadap akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Qalam, ini sudah sering diangkat ayat ini, ayat 4 ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Penjelasannya dalam kitab ini dijelaskan hadhihi syahadatun rabbaniyatun. Nah ini kan luar biasa ini.
Ini adalah pengakuan yang bersifat robbaniyah. Artinya apa? Pengakuan dari Allah. Makhluk yang dipuji oleh Allah. Kan pujian itu ada pujian dari Al-Khaliq atau pujian dari Qadim ke Hudud. Dari pencipta, dari Allah kepada makhluk. Dan itu oleh Allah, pujian itu disampaikan secara eksplisit, secara tersurat, zahir. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ikulah ala khuluqin azim, betul-betul berada di atas budi pekerti yang agung. Ini pengakuan yang luar biasa. Belum nanti kalau kita lihat di ayat yang lain. Hadhihi syahadatur rabbaniyatun li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini, pujian ini tidak diperoleh ya oleh seorang pun dari makhluk. Jadi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, ulul azmi, nabi-nabi ulul azmi itu kan nabi dan rasul yang wajib kita ketahui kan ada 25. Itu dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Padahal jumlahnya nabi dan rasul itu sangat banyak. Apalagi jumlah nabi banyak. Lalu ada nabi dan rasul. Ada rasul itu yang derajatnya lebih tinggi di antara para rasul yang lain. Kan derajat para rasul juga tidak sama. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada nabi yang diangkat menjadi rasul. Kan tidak semua nabi itu rasul, tapi kalau rasul mesti nabi. Lalu kalau tidak semua rasul itu ulul azmi, tapi kalau ulul azmi itu pasti rasul. Rasulullah itu diangkat derajatnya menjadi nabi yang ulul azmi. Ulul azmi itu ujiannya berat, tapi kesabarannya juga luar biasa. Walaupun Rasulullah Muhammad itu diutus sebagai nabi dan rasul yang terakhir, tapi derajatnya melebihi nabi-nabi yang lain. Makanya beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Panjenengan kalau baca surah Al-Ahzab ayat 7, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ketika kami mengambil satu perjanjian dari nabi-nabi, perjanjian mereka dan darimu, nah ini mulai disebutkan nabi yang ulul azmi. Wa minka itu darimu wahai Muhammad. Baru nabi yang lain disebut wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Nabi ulul azmi itu ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi di sini yang disebut itu Nabi Muhammad dulu, wa minka. Ini menunjukkan ada level Nabi ulul azmi yang tertinggi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh. Mitsaqan ghalidha itu terulang 3 kali. Yang satu perjanjian Allah dengan ulul azmi, yang satu lagi perjanjian Allah dengan Bani Israel. Yang satu lagi itu disebut wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, itu ketika calon suami kemudian melakukan ijab dan qabul lalu sah menjadi suami, maka itu mengambil perjanjian yang agung di hadapan Allah. Jadi perjanjian agung suami dengan istri. Makanya pernikahan itu tidak bisa dibuat main-main. Bahkan sampai-sampai perceraian itu disebutkan inna abghadul halali indallah at-talaq. Ya, ini apalagi yang dulu cerai. Padahal permasalahannya belum prinsip. Jadi nanti bisa dibahas lebih lanjut. Kembali ke materi tadi. Jadi termasuk di antara nabi-nabi ulul azmi. Maka di sini lanjutannya wa hasbuk, maka cukup bagimu jawabu Aisyah radhiyallahu anha hina sa'alahu Sa'dun Ibnu Hisham an akhlaqi. Ini Sayyidah Aisyah, ini masyhur sekali hadis ini dalam Sahih Bukhari. Sahabat Sa'ad bin Hisham itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran.
Ai inna kulla fadilatin dzakaraha al-Qur'an kanat fi syakhsiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang diceritakan, disebutkan oleh Al-Qur'an terkait dengan keutamaan akhlak, terkait dengan bagaimana Rasulullah kepribadiannya, itu semua kepribadiannya, itu semua ada dalam kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kisah ketika Rasulullah SAW itu sudah wafat, ada seorang Arab Badui dari pegunungan itu tanya kepada Sayyidina Umar. Ditanya Sayyidina Umar tuh, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Sayyidina Umar tuh tidak bisa jawab, malah nangis. Akhirnya mendengar pertanyaan itu Sayyidina Umar nangis. Badui ini bertanya-tanya, lah kok nangis? Terus tanya ke Bilal. Sayyidina Umar perintahkan orang itu untuk bertanya ke sahabat Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Arab Badui ini mendatangi Bilal. Bilal ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Nangis Bilal, tidak bisa berkata apa-apa. Jadi Bilal itu termasuk sahabat yang memang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bilal itu azan, Rasulullah itu bahagia sekali sambil dawuh begini, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, istirahatkanlah aku wahai Bilal. Artinya panggilan sholat itu bagi Rasulullah itu betul-betul waktu yang sangat luar biasa untuk beristirahat dari aktivitas semuanya, untuk berdialog dengan Allah. Jadi senang kali. Makanya ketika Rasulullah wafat itu Bilal itu pamit ya untuk tidak lagi azan, karena setiap azan itu beliau tidak kuat di tengah-tengah, selalu ingat Rasulullah sehingga tidak tutup azan itu. Itu saking cintanya Bilal kepada Rasulullah. Lah orang Arab Badui ini tanya kepada Bilal bagaimana akhlak Rasulullah. Bilal tidak bisa jawab. Lalu Bilal mengarahkan, coba tanya kepada Sayyidina Ali. Orang Arab Badui bertanya-tanya, loh, Umar ibnul Khattab itu kan sahabatnya Rasulullah yang termasuk sahabat dekat. Karena Umar itu juga sebagai apa? Sebagai mertuanya Rasulullah. Karena putrinya Umar yang bernama Sayyidah Hafsah itu kan menjadi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar dan Umar itu adalah mertuanya Kanjeng Nabi. Kalau Sayyidina Abu Bakar kan Sayyidah Aisyah putrinya. Akhirnya datanglah ke Ali dengan berbagai pertanyaan, lapo kok gak jawab ini. Lalu Ali ditanya, Ali berlinang air mata. Kemudian Ali ngomong, menyampaikan kepada orang Arab Badui ini, coba ceritakan kepadaku tentang keindahan dunia ini. Apa jawab orang Badui itu, orang Arab Badui tadi? Bagaimana saya mau menjelaskan indahnya dunia? Karena dunia ini sisi yang mana yang akan saya jelaskan? Ini bingung saya mau menjelaskan yang mana. Apa jawab Sayyidina Ali? Aku saja ketika meminta kepada engkau untuk menjelaskan keindahan dunia, padahal dunia itu sifatnya hanyalah sementara. Dunia itu hanya sifatnya lahwan wa la'iban, hanya lahwun wa la'ib. Ya hanya permainan, hanya senda gurau. Engkau tidak bisa menjelaskan, apalagi ketika aku diminta untuk menjelaskan bagaimana pribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keagungan akhlak yang luar biasa. Makanya Allah memuji Rasulullah yang pujian itu tidak diberikan kepada makhluk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa. Lalu ayat yang berikutnya, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, maka janganlah engkau berbuat kasar kepada anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta, orang yang membutuhkan, orang yang bertanya. Orang bertanya itu kan juga butuh terhadap informasi. Janganlah engkau tolak dengan cara yang kasar, engkau hardik, engkau bentak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka
tahaddits bin nikmah, disyukuri, lalu digunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya dan seterusnya. Ini termasuk akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatim, ya namanya anak yatim ini kan dia tidak punya sandaran yang berupa orang tua. Maka kita welas asih kepada mereka. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika Muharram. Itu kan sebenarnya momentum, tapi sesungguhnya itu ajaran itu berlaku seterusnya. Artinya tidak hanya nunggu Muharram. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim itu ya jangan hanya sebatas difahami secara lahiriah, diusap-usap tok tapi gak diwangi apa-apa. Lah ini kan gak pas. Jadi mengusap itu adalah sebuah simbol dari kasih sayang yang luar biasa. Yang kasih sayang itu tentunya ada apa implementasi dari kasih sayang itu. Wa ammasail, orang yang membutuhkan, kan begitu. Lalu terhadap nikmat Allah ini fahati. Satu lagi, ini tidak terlalu panjang, tapi kita paling tidak bisa memetik beberapa hikmah-hikmah dari kitab ini. Lalu ayat yang ketiga yaitu bicara mengenai rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian karena rahmat Allah yang luar biasa itulah pancaran kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya itu luar biasa. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Ini ada di dalam surah An-Nisa, di dalam juz 4. Nah ini, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi Allah curahkan rahmat yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW itu ketika memperlakukan orang-orang, termasuk untuk mengajak di jalan dakwah, itu dengan cara yang lemah lembut. Jika seandainya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wasfah wasyawirhum fil amr. Jadi ada 3 perintah Allah ini sebagai bentuk apa? Limpahan rahmat Allah kepada Rasulullah dan kepada umat Rasulullah. Yang pertama apa? Fa'fu anhum. Yang kedua, wastaghfir lahum. Kalau kita lihat para bapak dan para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allah itu mengampuni manusia itu ada bentuk afu, ada bentuk ghafaro, ghufrun. Apa bedanya? Ini kan Rasulullah diperintah oleh Allah termasuk meneladani Allah. Allah itu kan afuun. Makanya kalau Ramadan kan kita baca doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah itu ghafur. Kita minta ampun, minta diampuni. Apa bedanya al-afu ya, afa ya'fu dengan ghafara yaghfiru? Ternyata ini termasuk dalam urutan di akhir surah Al-Baqarah yang sering kita baca ketika tahlil itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Sedikit lagi. Ternyata al-afu itu menghapus, tapi menghapus yang tanpa bekas. Biasanya menghapus yang begini ini, nodanya itu tidak ngetel atau nodanya itu gak nemen. Contoh, kita menulis ada coretan menggunakan pensil, maka itu bisa dihapus dengan karet penghapus sampai bersih. Itu al-afu. Tapi ada, karena dosa itu sudah kadung ngetel, rodok nemen, maka al-afunya tidak bisa pakai karet pensil, karena nulisnya pakai pulpen. Itu pakai stipo, tipek, correction pen. Tipo atau stip atau tipek, kalau orang dulu bilang tipek itu ya, itu tidak menghilangkan tapi menutup. Kalau tipeknya kering, dikelentek,
itu garisan bolpennya masih ada. Kenapa kok nggak bisa dihapus? Karena rodok nemen, kesalahannya rodok nemen. Maka kita ini minta kepada Allah, kalau bisa dihapus. Kalau mboten saged ya Allah, ditutupi. Kalau mboten saged, warhamna. Panjenengan kasih sayangi kula. Terus pokoknya kula berusaha untuk tidak berbuat hal-hal yang bertentangan atau hal-hal yang melawan apa yang engkau perintahkan. Jadi langkahnya begitu, langkah konkretnya. Nah, kembali ke sini, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Allah memberi ampunan, Rasulullah memberikan maaf. Ini adalah bentuk-bentuk kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita praktekkan dalam keseharian kita, fa'fu anhum wastaghfir lahum, umpama ada orang yang menyakiti kita, umpama masih bisa dimaafkan, dilupakan, ya sudah. Tapi kalau memang tidak bisa, ya wastaghfir lahum, ditutup saja. Ditutup. Inilah beberapa contoh akhlak-akhlak mulia dari Rasulullah SAW yang harus selalu kita usahakan untuk kita tanamkan dalam diri kita, tentunya sedikit demi sedikit. Kalau langsung itu ya memang sulit. Jadi memang harus sedikit demi sedikit. Itulah yang namanya kita ini istiqomah, berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini senantiasa terjaga dan senantiasa Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita benar-benar istiqomah sampai nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.